dirt all on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Roya Sibuan, NIM 2020-50272. Adapun yang akan kita bahas pada saat ini ialah tentang logika matematika, karena berhubungan juga mengenai tentang tugas kita dalam proses pembelajaran, yaitu kita akan membahas tentang logika matematika baik dari segi implikasi, bimplikasi, proposisi ataupun negasi. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang implikasi. Namun sebelumnya kepada teman-teman diharapkan agar men-share, like, and subscribe video ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, mungkin kita akan langsung membahas tentang pembelajarannya ataupun materi kita, yaitu tentang implikasi. Kita akan bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan implikasi, teman-teman? Yaitu kita lihat dari segi makna. Yang pertama ialah implikasi adalah pernyataan kata majemuk dengan hubungan sebab akibat antara dua kalimat. Dari pernyataan ini kita dapat menelaah ataupun mencari makna, yaitu pernyataan majemuk artinya terdiri dari dua kalimat yang memiliki hubungan antara sebab dan akibatnya. Kita ambil contoh yaitu kita lihat dari jika Ali makan maka Ali kenyang. Di dalam logika matematika diberikan yaitu simbol. Yang pertama inilah contoh simbol dari implikasi, yaitu tanda panah dengan kata hubung, yaitu implikasi jika maka. Seperti ini teman-teman, jika dan seterusnya itu adalah maka. Kita ambil contoh yang pertama ialah jika Ali makan maka Ali kenyang. Di manakah yang dimaksud dengan ini, dengan implikasi? Yaitu pertama, ini adalah merupakan kata penghubung dan ini juga merupakan kata penghubungnya. Dan P inilah satu kalimat. Kita lihat tadi inilah kalimat. P ini disebut juga kita sebagai sebabnya aja, biar lebih mudah kan. Sebab jika Ali makan, sebab Ali makan bisa kita artikan maka ataupun akibatnya itu adalah, kita buat ini KU ini adalah akibat. Setelah kita mengetahui kan jika Ali makan maka Ali kenyang, secara logika pun pasti apabila seseorang itu makan pasti akan kenyang. Contohnya yaitu kita lihat jika Ali makan maka Ali kenyang. Sehingga ini merupakan implikasinya. Yang tanda panah ini mengarah, karena inilah awalnya sebabnya, karena Ali makan sehingga ia kenyang, maka Ali kenyang. Dan ataupun ada juga tabel-tabelnya. Yang pertama kita lihat adalah tentang, kita ambil contohnya P, contohnya adalah Ali makan dan Q-nya adalah Ali kenyang. Pertama ialah pernyataan pertama, kita lihat. Pernyataan pertama itu benar. Jika Ali makan dan Q-nya maka Ali kenyang, maka pernyataan dari P implikasi Q adalah benar. Karena setiap Ali makan pasti kenyang. Karena pasti kalau kita makan kita pasti setelah itu kenyang. Dan yang kedua ialah tabel yang kedua. Apabila pernyataannya benar, contoh jika Ali makan, namun pernyataan Q ataupun pernyataan keduanya salah, contohnya maka Ali tidak, kita buat di sini tidak, maka akan berlawanan. Karena apa? Tidak mungkin jika Ali makan tidak kenyang, meskipun yang sedikit dia akan merasakan bertambahnya makanan yang dikonsumsinya. Sehingga jika Ali makan maka Ali tidak kenyang. Sehingga jawabannya adalah salah, karena setiap kita makan kita pasti kenyang. Yang ketiga ialah pernyataan pertama yaitu salah. Pernyataan pertama sudah salah. Kita lihat jika Ali tidak. Nah, sekarang adalah di bagian pertama. Di sini yang dinamakan yang tidaknya. Dan setelah itu maka Ali, pernyataan kedua itu adalah benar.
Ali itu kenyang. Berarti di ini dicoret. Kita ambil contoh, kita coret aja kan, biar mudah. Jawabannya, jika Ali tidak makan, maka Ali kenyang. Tidak mungkin, karena apa? Jika si orang itu makan, pasti akan kenyang. Dan juga jika Ali tidak kenyang karena makan, itu salah. Dan yang bagian keempat ataupun selanjutnya ialah S, ataupun kalimat pertama ialah salah. Karena apa? Dari awal aja, jika Ali tidak makan, dan pernyataan kedua, Ali tidak kenyang, jelas orang yang tidak makan pasti tidak kenyang, sehingga pernyataan adalah benar. Oke, kita akan lanjut kepada yaitu bagian yang kedua ialah biimplikasi. Setelah tadi kita mengetahui apa itu implikasi, sekarang kita harus mengetahui apa itu biimplikasi. Tadi kita ketahui kalau implikasi yaitu yang berhubungan antara sebab dan akibat. Ini biimplikasi juga dapat dikatakan hampir, namun tidak sama. Kita lihat dari segi makna. Biimplikasi dengan tanda ataupun simbolnya itulah tanda panah saling berhubungan. Baik ke contoh nanti kita ambil ke A ataupun ke B. Ataupun kita ambil pernyataannya, pernyataan kata majemuk dengan dua kata yang dihubungkan. Jadi, pernyataan kata majemuk berarti sudah terdiri dari dua kalimat ataupun kata dengan dua yang dihubungkan. Yaitu apakah kata penghubungnya? Yaitu kita ambil, di bawah aja biar pandai. Jika dan hanya jika. Yaitu jika dan hanya jika. Kita ambil contoh biar lebih mudah kita paham bersama-sama, yaitu contohnya Ali mendapatkan beasiswa. Inilah contoh kalimat P, kita ambil inilah contoh kalimat P-nya. Dan jika dan hanya jika adalah merupakan simbol dari biimplikasi. Apabila jikanya, maka hanya jika, dan atau dan hanya jika. Contohnya, Ali mendapatkan beasiswa jika dan hanya jika Ali belajar dengan rajin. Kita lihat, Ali mendapatkan beasiswa jika dan hanya jika Ali belajar dengan rajin. Itu adalah kita ambil Ali mendapatkan beasiswa sebagai P ataupun kalimat pertama, dan jika dan hanya jika adalah sebagai biimplikasi. Dan Q-nya adalah Ali belajar dengan rajin. Yaitu kenapa kita sebutkan dengan demikian? Karena apa? Jika Ali mendapatkan beasiswa, karena apa? Itu kan kalau logikanya kita pikirkan karena apa? Jika dan hanya jika Ali belajar dengan rajin. Kalau Ali belajar dan rajin, maka Ali mendapatkan beasiswa. Itulah sebagaimana ataupun yang kita ketahui secara umumnya. Dan juga kita bisa melihat dari tabel sama seperti yang tadi, yaitu bagian implikasi ini biimplikasi. Kalau dalam biimplikasi kita lihat pernyataannya. Contoh kita ambil P-nya adalah Ali mendapatkan beasiswa dan jika dan hanya jika Ali belajar dengan rajin. Kita lihat yaitu kita ambil kalimat P-nya benar. Ali mendapatkan beasiswa dan Q-nya jika dan hanya jika Ali belajar dengan rajin, maka pernyataan kedua disebutkan dengan karena benar. Ya, pasti jika Ali mendapatkan beasiswa, jika dan hanya jika Ali belajar dengan rajin. Dan pernyataan kedua ialah kita ambil pernyataan pertamanya itu adalah benar. Ali mendapatkan beasiswa jika dan hanya jika, tapi pernyataan keduanya adalah salah. Ali belajar dengan rajin. Dalam logikanya, si Ali mendapatkan beasiswa karena Ali belajar dengan rajin. Apabila Ali kita buat di sini adalah tidak. Ali mendapatkan beasiswa jika dan hanya jika Ali tidak belajar dengan rajin. Jika Ali tidak belajar dan rajin, berarti ia malas, ataupun kita sebut dia bodoh karena malas belajar. Mendapatkan beasiswa sulit, sehingga dalam tabel yang kedua ini dia sebagai salah. Dan yang ketiga yaitu jika pernyataan pertama salah, Ali tidak mendapatkan beasiswa.
jika dan hanya jika Ali belajar dengan rajin. Satu sisi itu bisa benar ataupun satu sisi bisa salah karena apa? Ali tidak mendapatkan beasiswa jika dan hanya jika Ali belajar dengan rajin. Contohnya Ali telah belajar dengan rajin, namun Ali tidak mendapatkan beasiswa. Bisa karena apa? Mungkin karena Ali tidak memiliki ataupun syarat yang lengkap sehingga tidak mendapatkan beasiswa ataupun lain. Namun dalam itu bisa disebutkan dia sebagai salah. Karena apa? Seharusnya Ali apabila ia belajar dengan rajin, mungkin dia akan mendapatkan beasiswa. Sehingga pernyataan ini juga salah. Dan yang keempat ataupun terakhir dari implikasi yaitu salah. Contohnya, Ali tidak mendapatkan beasiswa jika dan hanya jika Ali tidak belajar dengan rajin. Berarti benar jawabannya. Karena apa? Ali tidak mendapatkan beasiswa. Pertama, Ali itu tidak mendapatkan beasiswa jika dan hanya jika Ali tidak belajar dengan rajin. Si Ali tidak belajar dengan rajin saja sehingga menyebabkan ia tidak mendapatkan beasiswa. Karena apa? Mungkin dari segi akademik Ali kurang karena dia kurang rajin sehingga nilainya kurang bagus. Sehingga jawabannya adalah benar. Agar mudah memahaminya, pertama sebenarnya kita hanya melihat dari bagian kedua ataupun ketiga ini. Apabila bagian pertama ataupun bagian kedua ataupun dengan bagian kedua ini sama, benar-benar, maka jawabannya adalah benar. Yang keempat juga sama. Apabila salah, jawabannya benar. Namun apabila ini bertentangan, contoh benar salah, maka jawabannya salah. Kan ini salah. Ini salah benar, maka jawabannya salah. Jadi kalau dalam biimplikasi yaitu apabila hanya benar dengan pernyataan pertama kedua, makanya benar. Dan apabila salah pernyataan pertama dan salah pernyataan kedua, maka pernyataan itu benar. Sekian, kita akan beralih ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut kepada bagian yang ketiga yaitu tentang proposisi. Kalau proposisi itu tentang mengenai apa? Kan kita selalu bertanya, yaitu proposisi itu adalah merupakan kalimat atau pernyataan yang memiliki satu nilai yang terdapat benar atau salah tapi tidak dua-duanya. Yang dimaksud dari itu adalah kalimat, yaitu ada satu kalimat yang di dalamnya itu hanya satu makna, yaitu apabila pernyataan itu benar maka benar, apabila pernyataan itu atau salah, tidak bisa dua-duanya, ada yang benar ada yang salah. Tapi pernyataan yang satu harus benar, kalau enggak harus salah. Itu kita ambil contohnya yaitu tentang gajah lebih besar dari semut. Kita lihat gajah itu lebih disebutkan dengan besar, dan juga semut itu kecil. Sama-sama kita ketahui ataupun kita dapat melalar ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengetahui bahwa gajah itu memang besar dan semut itu kecil, sehingga pernyataannya apabila gajah itu lebih besar dari semut itu merupakan proposisi ataupun karena benar bahwa gajah itu lebih besar dari semut. Karena kecil itu adalah bagian dari semut, sementara gajah itu adalah besar. Mungkin kita akan, karena in proposisi lumayan sama-sama kita pahami karena mudah materinya, kita akan beralih kepada materi keempat, yaitu tentang negosiasi ataupun negasi ingkaran. Maaf teman-teman, maksudnya negasi. Kalau negasi itu tentang mengenai apa? Itulah bertolak belakang dengan kenyataan seperti dengan definisinya. Negasi ataupun ingkaran ialah kalimat yang jelas dan bertolak belakang dengan kenyataan. Karena apa? Bertolak belakang. Seolah-olah itu inilah sebuah pembohongan. Dari contohnya kita ambil. Kita lihat dari apa contohnya, yaitu Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Secara realita ataupun kenyataan bahwa Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Namun terjadinya ingkaran. Ingkaran itu ataupun negasi itu biasa disimbolkan dengan kayak gini. Contoh kalau kita buat ini, kita ambil, kita buat, berarti jawabannya adalah Jakarta bukanlah
ibu kota Indonesia. Nah, mari kita ketahui kan teman-teman, apabila terdapat ingkaran ataupun negasi dengan tambah simbol ini, maka jawabannya Jakarta bukanlah ibu kota Indonesia. Seolah-olah itu adalah bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, karena dalam kenyataannya Jakarta lah ibu kota Indonesia. Sementara mereka memberikan ataupun dalam negasinya Jakarta bukanlah ibu kota Indonesia. Mungkin kita semua teman-teman dapat memaknainya ataupun mengetahuinya, karena ini adalah cara paling mudahnya kita memahaminya, itulah bahwa kalimat yang diberikan itu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Mungkin kita akan beralih kepada materi ataupun bahan selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut, yaitu tentang hukum De Morgan ataupun dengan ingkarannya. Yaitu kita lihat dari konjungsi. Konjungsi kan disimbolkan dengan arah ke atas dan kemudian dan. Contohnya kita ambillah P dan Q. Apabila dimasukkan ingkaran, contohnya kayak gini, masukkan, maaf teman-teman, nah gini, jadi akan terjadi adalah ingkaran P dan simbol dan ini akan berubah menjadi Q ataupun menjadi ke bawah arahnya ingkaran Q. Karena masuknya ingkaran sehingga terjadi perubahan. Kalau kita ibaratnya itu adalah dikali ingkaran kali P sama dengan ingkaran P, ingkaran dikali simbolnya konjungsi ini adalah menjadi atau, sehingga ini adalah contohnya atau, dan ingkaran dikali Q menjadi ingkaran Q. Ataupun sama halnya dengan disjungsi, itu yang di bawah kita lihat disjungsi. Disjungsi kan disimbolkan dengan arahnya ke bawah kayak berbentuk V, dimana kalau ini kita lihat atau sama apabila masuk ini teman-teman ingkarannya, maka jawabannya itulah ingkaran kali P sama dengan ingkaran P. P-nya kan ini kayak akar ke bawah ini, ingkaran kali disjungsi sama dengan dan, karena disjungsi itu disebutnya atau, namun apabila karena masuk ingkaran berbentuk dan juga ditambah ingkaran dikali Q sama dengan ingkaran Q. Sebenarnya perbedaan konjungsi dan disjungsi itu hanya tentang perbedaan simbol biar mudah memahaminya teman-teman. Dan kita akan, dan juga bagian selanjutnya itu. And now